Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Anggrini Putri. Saya mahasiswa Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 251000130. Jadi hari ini kita akan membahas materi yaitu pendidikan kewarganegaraan. Apa sih itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian warga Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa tidak hanya dibekali pengetahuan tentang negara, tetapi juga ditanamkan nilai sikap dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Pada video kali ini kita akan lumayan panjang teman-teman karena kita akan membahas 14 poin, yaitu yang pertama, landasan dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, terus ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan berkembang seiring perjalanan bangsa Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pendidikan ini difokuskan pada penanaman semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Seiring waktu, cakupannya berkembang mencakup demokrasi, hak asasi manusia, hukum, dan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu warga negara cerdas di era digital. Di era digital, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah mengubah cara warga negara berinteraksi, berpartisipasi, dan menyampaikan aspirasi. Teknologi memberikan kemudahan akses informasi, ruang diskusi publik, serta sarana pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, di balik peluang tersebut terdapat tantangan serius seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, manipulasi informasi, dan rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, warga negara cerdas adalah mereka yang mampu berpikir kritis, memverifikasi informasi, menjaga etika bermedia, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab demi kepentingan bersama. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu ada identitas dan integrasi. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, bahasa Indonesia, serta semangat persatuan. Identitas ini menjadi dasar pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Lalu integrasi sosial, yaitu proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, budaya, maupun latar belakang sosial. Nah, dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, integritas hanya dapat terwujud apabila setiap warga negara memiliki sikap toleransi, saling menghormati, dan menjunjung tinggi persatuan. Lalu poin yang keempat, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Lanjut ke poin yang keempat, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh negara, seperti hak hidup, hak beragama, hak memperoleh pendidikan, dan hak atas keadilan. Hak-hak tersebut diatur dan dilindungi dalam UUD 1945. Di samping hak tersebut, warga negara juga memiliki kewajiban antara lain menaati hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban umum, serta ikut dalam upaya pembelaan negara. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Lalu poin yang kelima, yaitu ada negara dan konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945. Konstitusi lahir dari perjuangan dan kesepakatan para pendiri bangsa sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Terus konstitusi berfungsi mengatur kekuasaan negara, membatasi kewenangan pemerintah, serta menjamin hak-hak warga negara. Dengan adanya konstitusi, kehidupan bernegara dapat dijalankan secara tertib, adil, dan demokratis. Lalu poin yang keenam, yaitu negara hukum dan demokrasi. Indonesia adalah negara hukum yang berarti seluruh tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum meliputi supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum,
dan perlindungan hak asasi manusia. Lalu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menetapkan rakyat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi. Dalam demokrasi, rakyat berperan aktif dan menentukan arah pemerintahan melalui pilihan umum, partisipasi politik, dan kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Lalu poin yang ketujuh, yaitu demokrasi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas, teman-teman, yang berlandaskan nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah mufakat, semangat kekeluargaan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan demokrasi sangat penting untuk menanamkan kesadaran kepada warga negara agar mampu berpartisipasi secara aktif, menjunjung toleransi, serta menghormati perbedaan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu ada poin yang ke-8, yaitu reformasi dan penegakan hak asasi manusia. Era reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik, hukum, dan pemerintahan di Indonesia. Salah satu dampak pentingnya adalah meningkatnya perhatian terhadap penegakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum yang adil. Lalu poin yang ke-9, yaitu bela negara. Bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Bela negara tidak hanya diwujudkan dalam bentuk angkat senjata, tetapi juga melalui kontribusi positif sesuai peran masing-masing. Contoh bela negara antara lain yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja secara jujur, menaati hukum, menjaga persatuan, serta berperan aktif dalam pembangunan nasional. Lalu poin yang ke-10, yaitu etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika dan moralitas sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika publik mencerminkan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan sosial. Lalu, integritas menjadi kunci utama dalam menerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pancasila berperan sebagai fondasi etika berbangsa yang menuntun perilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab. Lalu pada poin yang ke-11 kita akan membahas yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah dan bangsa. Wawasan ini menekankan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah terjadinya disintegrasi nasional. Pada poin yang ke-12 yaitu ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional dikembangkan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa, menjaga stabilitas nasional, serta mewujudkan tujuan nasional menuju masyarakat adil dan makmur. Pada poin yang ke-13 kita akan membahas globalisasi dan pengaruhnya terhadap warga negara. Globalisasi adalah proses meningkatnya keterhubungan antara bangsa di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi dan informasi, namun juga membawa tantangan berupa lunturnya nilai budaya dan identitas nasional. Warga negara harus bersikap selektif, kritis, dan bijak dalam menghadapi globalisasi agar mampu mengambil manfaat tanpa kehilangan jati diri bangsa. Lalu pada poin yang terakhir yaitu ada Pancasila sebagai falsafah dalam era globalisasi. Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar filosofis bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nah, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak di tengah arus budaya global. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia dapat mempertahankan identitas nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta tetap eksis dalam pergaulan dunia. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.